Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 15 April ya. Kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita udah masuk weekend, teman-teman. Di perdagangan kemarin, kita udah dapat beberapa data perihal penjualan retail untuk inti dan juga yang bulan ke bulan ya. Kalau kita lihat dari datanya, ini sama-sama menunjukkan tren pelemahan, teman-teman. Bahkan penjualan retail Amerika Serikat ini adalah sebuah data ya yang mengukur penjualan tersesuaikan dengan inflasi pada tingkat retail. Ini adalah indikator utama belanja konsumen menyumbang proporsi besar dalam aktivitas ekonomi keseluruhan. Kalau datanya positif itu dianggap optimis, tapi kalau datanya lebih rendah, apalagi sampai negatif, itu dianggap negatif buat dolar. Jika kita perhatikan dari data ini semuanya minus, teman-teman. Semuanya di bawah daripada ekspektasi. Which is artinya adalah kondisi harga-harga barang penjualan itu rata-rata pada turun. Udah mulai turun, teman-teman. Dan sekarang beritanya yang ramai adalah harga saham global goyah, khawatir resiko resesi Amerika Serikat. Jadi sekarang belakangan ini ya, itu lebih banyak berita soal resesi, teman-teman. Ini menarik sekali. Bagaimana sebelum-sebelumnya Amerika Serikat yang dianggap memang seharusnya sudah masuk resesi, itu tidak ya, dikabarkan tidak resesi. Tapi sekarang ini beritanya muncul lagi, teman-teman, perihal resesi. Nah, sekarang kondisinya adalah lebih banyak lagi orang yang sudah nganggur, teman-teman. Kalau kita lihat dari data-data pengangguran kemarin, kita ada klaim pengangguran awal, itu datanya semuanya meningkat. Oke, ini adalah sebuah tanda juga bahwa sebenarnya ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi sekarang. Tetapi para berita, para perusahaan-perusahaan berita ini, mereka baru menggembar-gemborkan perihal resesi sekarang ini. Ini ada sesuatu, teman-teman. Mungkin kita sudah masuk dalam fase di mana harusnya ekonomi itu bakalan mulai mencapai level bottomnya di posisi harga seperti sekarang ini. Mungkin kedepannya masih bakalan ada kejatuhan-kejatuhan perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya yang tentunya bikin orang panik lagi, mungkin bikin market sedikit terkoreksi, tapi itu sebenarnya kita udah masuk dalam fase akan bullish, teman-teman. Masuk dalam fase bullish. Jadi untuk market seperti market saham, market kripto itu biasanya tidak menunggu ekonomi pulih 100% baru marketnya naik. Market akan naik seiring dengan perkembangan yang lebih baik pada kondisi dari market makroekonominya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu nunggu resesi berakhir baru lihat market naik. Enggak, teman-teman. Justru ketika resesi sudah berakhir, kemungkinan market udah berada di fase-fase mau ke puncak, mau dalam posisi pucuk lah istilahnya. Jadi setelah resesi dikabarkan selesai, bla 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 bla, mungkin market akan terkoreksi. Jadi ini adalah fase-fase di mana sangat menarik untuk kita mengambil pertimbangan langkah-langkah untuk yang belum beli aset, terutama aset-aset berisiko ya untuk posisi sekarang, itu kemungkinan ini adalah momen-momen yang terbaik. Termasuk juga market kripto dan juga saham. Kalau saya sendiri itu sudah melakukan akumulasi di kripto dan juga saham Indonesia ya. Itu yang saya ambil sih. Lihat berita-berita kayak gini makin seru lagi, makin senang lagi teman-teman. Mungkin ada sedikit koreksi, ada sedikit bantingan, masuk. Jadi itu sih yang saya lakuin belakangan ya. Ya, ini beberapa data menunjukkan bahwa ekonomi sekarang dalam kondisi yang kurang begitu bagus. Nanti kita akan update lagi di segmen ikut bareng ya sore hari nanti. Dari berita lain teman-teman, ini ada berita, ada tweet ya. ATM berbasiskan pembayaran dengan Ethereum, Bitcoin, dan juga Tron. Itu sudah tersedia di Hong Kong, teman-teman, di bursa Hong Kong. Jadi sudah ada ATM-nya sekarang. Jadi untuk melakukan pembayaran, transaksi itu bisa lebih mudah sekarang dengan ATM ini. Ini berita yang cukup bagus ya ditulis atau dibikin oleh salah satu warganet. Berita yang lain ada Solana Saga. Ini adalah smartphone Web3 yang akan diluncurkan oleh Solana pada tanggal 8 Mei, teman-teman. Mereka akan merilis smartphone pertama mereka. Mungkin smartphone berbasiskan blockchain pertama ya. Diberikan harga sekitar 100
$1.000. $1.000 berapa ya? Mahal juga ya. $1.000 harganya, dan ya nggak tahu lah apakah ini laku atau enggak. Tapi yang pasti ini adalah sebuah gerakan yang sebenarnya bagus lah untuk perkembangan dari market blockchain dan juga kripto. Apalagi kalau memang smartphone-nya itu benar-benar bisa dengan mudah terintegrasi dengan jaringan blockchain. Tapi kalau ujung-ujungnya sama aja kayak Android biasa, ya nggak ngaruh sih sebenarnya. Oke, ada berita lain dari Elon Musk, teman-teman. Elon Musk move forward with AI plan for Twitter. Kalau kita lihat, Elon Musk ini benar-benar gencar sekarang melirik yang namanya AI, teman-teman. Elon Musk tahu bahwa AI ini adalah masa depan yang bakalan menjadi sesuatu yang umum ke depannya. Jadi orang-orang nggak akan asing lagi sama AI. Dan sekarang adalah tahap untuk berubah ke arah sana. Ini ada dua pemberitaan sih dari Watcher Guru juga memberitakan Elon Musk planning launch of OpenAI ChatGPT rival. Jadi dia akan bikin lagi. Setelah kemarin, setauku kita kemarin dapat berita soal Amazon yang meluncurkan yang namanya Bedrock, yaitu salah satu aplikasi mirip seperti OpenAI, seperti ChatGPT ya, yang berbasiskan dengan AI yang akan menjadi rivalnya. Elon Musk juga punya planning yang sama. Dia pengen semuanya bakalan lebih mudah lagi dengan AI. Bahkan kalau teman-teman lihat nih, aplikasi apa namanya, Opera, browser Opera yang saya pakai ini udah masuk AI proof. Jadi kita udah bisa dapetin tambahan AI dengan saya sendiri sih nggak tahu ya karena ini masih early access, tapi saya lihat ini AI prompt. Jadi mungkin ini bisa dipermudah dengan bantuan AI di sini, teman-teman. Saya sendiri belum tahu cara pakainya gimana, tapi kalau saya blok tulisan kayak gini, dia udah masuk beberapa menu baru yang bisa kita pakai. Explore this, explain brief, translate, create a question. Jadi banyak fitur yang kita bisa dapatkan, teman-teman. Jadi ini adalah perubahan yang bagus ya dari yang namanya aplikasi yang sekarang. Mungkin kedepannya penggunaan AI bakalan lebih masif lagi. Terus ini ada berita surat, teman-teman. Surat soal penahanan atau surat penyelidikan untuk Justin Sun, pendiri dari Tron. Nah, ini dia kena kasus lagi, teman-teman. Sekarang dia dapat surat itu menuju rumahnya di Singapura, di 8 Lady Hill Road, Singapura, teman-teman, Temasek. Ya, ini adalah surat panggilan untuk Justin Sun ya, dari United States District Court. Jadi pemerintah Amerika Serikat melalui Security and Exchange Commission itu memanggil Justin Sun perihal beberapa kasus yang mungkin mereka harus bicarakan, mereka harus tangani. Jadi hati-hati teman-teman yang punya Tron, BitTorrent, yang pakai Huobi Global ya untuk trading, hati-hati banget. Kenapa? Karena Justin Sun ini memang sering banget kena kasus seperti ini. Takutnya bermasalahnya mereka itu bisa menyebabkan saham-saham yang dia miliki atau proyek-proyek yang dia miliki itu kena penurunan harga juga. Jadi harus lebih hati-hati. Ini ada tulisan daripada Vitalik Buterin selaku co-founder daripada Ethereum. I want write script that will complete. Jadi dia bikin tulisan nih, teman-teman. Kalau mereka melihat sebenarnya ChatGPT ini adalah sesuatu yang sangat bagus ya untuk digunakan sebagai sarana untuk mengurangi gap antara orang-orang yang mampu mengakses informasi yang sangat banyak dengan orang-orang yang mungkin punya keterbatasan. Dengan adanya bantuan AI, semuanya seperti dipermudah, teman-teman. Jadi tidak ada lagi nih istilah teman-teman itu gaptek. Teman-teman itu nggak ngerti melakukan ini itu, karena semuanya bisa di-search, semuanya bisa dicari dengan mudah, informasinya bahkan mendapatkan penjelasan dari fitur-fitur AI. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik buat teman-teman yang mungkin punya usaha, yang mungkin mau coba usaha baru, mungkin improve bisnis kalian yang udah jalan. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk menggunakan trial ya. Setidaknya ChatGPT ini bisa dipakai secara gratis, meskipun dengan kuota tertentu setiap harinya.
Jadi teman-teman udah mulai bisa nih dapetin tambahan informasi dari aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Untuk cari apa? Cari ide, cari sesuatu yang baru. Jadi sekarang udah hampir nggak ada gap antara orang-orang yang mampu sama orang-orang yang kurang mampu. Terutama kalau mereka memang sudah benar-benar niat untuk improve, untuk upgrade. Jadi adanya ChatGPT dilihat oleh Vitalik adalah sesuatu terobosan yang bagus, dan kedepannya juga mereka akan tetap improve. Ya itu sih beberapa. Ini ada berita juga dari Indodax. Cara staking aset kripto di Indodax. Ini ada pemberitaan bagus ya dari Indodax. Ada fitur stakingnya teman-teman. Saya sendiri sih nggak pakai platformnya, tapi saya dengan senang hati untuk menginformasikan sesuatu hal yang bagus seperti ini. Tersedia aset Polkadot untuk di staking. Caranya ini, masuk deposit, beli Polkadot, masuk ke tab earn di website indodax.com. Masukkan jumlah yang ingin di staking. Jadi kita harus pakai websitenya ya. Kita harus buka di browser baru bisa. Cara unstake-nya juga udah ada. Jadi bagus teman-teman. Udah ada Polkadot yang udah bisa di staking. Mungkin kedepannya akan nambah lagi. Ya, kemajuan yang bagus lah. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan chart atau pergerakan harga. Kemarin emas drop teman-teman setelah ada kenaikan sedikit di perdagangan kemarin ya. Sekarang emas kembali tertekan. Ini mungkin disebabkan karena kayaknya gasnya udah mulai habis nih. Emas udah mulai bakalan susah buat rally lagi. Kenapa? Karena sebelumnya emas naik kan karena ancaman dari resesi, mulai dari Silicon Valley Bank yang bermasalah, terus beruntun tuh ada berita-berita soal resesi sampai sekarang ini. Kayaknya ini udah mulai dalam fase jenuh-jenuhnya emas, dan mungkin koreksi wajar atau koreksi yang lebih dalam mungkin saja terjadi dulu terhadap pergerakan dari emas. Tapi apapun itu, koreksi yang terjadi pada emas sebenarnya positif kalau kita lihat dari sisi market high risk. Saham S&P 500 kemarin ya koreksi lagi 0,21%. Ini kayaknya lagi konsolidasi ya. Mungkin dia bakalan bergerak sideways dulu. Seperti itu teman-teman. Yang naik justru ada indeks dolar yang setelah beberapa waktu dapat tekanan jual terus, indeks dolar akhirnya sedikit menguat. Ya, di perdagangan kemarin juga kalau kita perhatikan Bitcoin dan kawan-kawan sempat naik, tapi akhirnya kena banting lagi. Mungkin ini disebabkan karena posisi dari indeks dolar yang udah kembali menguat. Beberapa koin seperti Ethereum di perdagangan kemarin pun juga ya sustain lah, bertahan di kisaran 2100. Sebelumnya sih sempat naik sampai 2125, tapi sekarang udah tertekan lagi. Koin AI yang naik kemarin adalah GRT ya. GRT mungkin karena ada beberapa berita dari Elon Musk ini perihal Open AI, perihal mereka pengen bikin AI, itu berdampak sama project-project AI. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya sih, tapi ya dikait-kaitkan aja. Kalau pergerakan dari Bitcoin sendiri di perdagangan hari ini ya, Bitcoin cukup bagus teman-teman. Sekarang dia lagi coba buat menembus level resistance-nya di kisaran 30 ribuan ini. Ini adalah level resistance yang sangat-sangat kuat, karena level resistance ini adalah major resistance yang akan menjadi penentuan apakah Bitcoin itu akan masuk fase bullish-nya lagi. Jika kita perhatikan, level 30.000 ini pernah menahan pergerakan daripada Bitcoin waktu crash di bulan Mei-Juni di tahun 2021. Itu beritanya waktu Cina itu dikabarkan ngeban kripto. Market langsung crash waktu itu. Terus setelah itu market ketahan dan rebound balik, teman-teman. Nah, sekarang kita menemui level yang sama. Pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bakalan sanggup menembus major resistance ini di 30 ribuan ini, atau justru Bitcoin membutuhkan waktu dulu untuk koreksi sedikit untuk kembali ngetes level yang sama, teman-teman. Jadi sekarang asumsinya adalah market ini udah mulai masuk ke fase bullish-nya. Jadi kita step by step akan masuk ke fase rally yang lumayan bagus, teman. Semoga rally-nya bisa lancar ya. Jadi nggak ada banyak drama. Tapi biasanya sih pasti akan ada sesuatu juga terhadap market. Apalagi kalau kita lihat dari kebijakan suku bunga The Fed yang belakangan ini kemungkinan bakalan
bakalan pause ya. Kalau kita lihat suku bunga The Fed ini udah naik gila-gilaan dalam beberapa bulan terakhir. Dan di masa ketika Fed pause, itu biasanya akan ada sesuatu yang terjadi pada market. Contohnya teman-teman bisa perhatikan di masa ini, di 2018 bulan Desember. Ini adalah ketika The Fed pause ya, dia tidak naikin suku bunga lagi. Apa yang terjadi? Market Bitcoin waktu itu justru dalam posisi yang rally. Rally. Teman-teman bisa perhatikan chart di atasnya ya. Bitcoin rally ketika Fed pause. Setelah itu, setelah Fed menurunkan suku bunga, apa yang terjadi? Bitcoin ikutan terkoreksi. Padahal secara logika kan, harusnya uang makin banyak beredar di market ketika suku bunga sudah diturunkan ya. Suku bunga diturunkan artinya perbankan itu lebih banyak likuidasi. Orang-orang yang mau minjem duit itu bisa dengan gampang dapat pendanaan di bank. Harusnya likuidasi makin lancar. Tapi market Bitcoin justru drop. Crash teman-teman. Kan cukup dalam. Setelah sebelumnya naik ke 10 ribuan, turun sampai 5 ribuan something. Jadi udah turun sampai 50%. Setelah suku bunga The Fed normal ada di poin 0,00% ya, suku bunganya sampai 0,25% kalau nggak salah, itu market mulai berangsur-angsur rebound. Nah, sekarang kita teman-teman berada dalam kondisi yang kurang lebih sama, di mana suku bunga The Fed ini udah menjelang mau pause. Kenapa bisa dibilang mau pause? Karena kalau kita lihat dari beberapa pertemuan FOMC terakhir, The Fed hanya naikin 25 basis point. Sementara sebelum-sebelumnya dia kan bertahap tuh naikinnya 75 basis point, 75 basis point, terus tiba-tiba 50 basis point. Nah, kemarin itu cuma 25 basis point. Jadi kemungkinan kalaupun The Fed masih bakal naikin suku bunga, mungkin 25 basis point adalah sesuatu yang wajar. Tapi ada juga beberapa pihak yang percaya bahwa The Fed akan pause, akan nggak naikin suku bunga. Nah, di fase sideways itu kemungkinan Bitcoin masih bakalan rally. Artinya adalah masih ada kemungkinan Bitcoin menembus 30 ribuan. Bahkan ketika The Fed itu sudah mulai pause. Ini akan sangat menarik. Dan kemungkinan Bitcoin masuk ke fase bullish-nya. Sudah masuk ke fase bullish-nya. Jadi itu sih yang kita harus perhatikan sekarang. Maka dari itu level 30.000 ini, level resisten ini adalah level yang sangat penting buat posisi sekarang. Kalau Bitcoin bisa menembus area tersebut, maka target berikutnya adalah 32.000. Ya, 32.000 akan menjadi level yang sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan, terutama ketika Bitcoin sudah berhasil menembus yang namanya major resistance. Kita akan melihat adanya koreksi mungkin yang dibutuhkan buat Bitcoin, setidaknya buat menahan atau ngetes level-level support yang dianggap sebagai support buat Bitcoin. Jadi harapannya seperti itu. Kalaupun Bitcoin nanti tidak naik, ya nggak apa-apa, Bitcoin koreksi dulu juga sesuatu yang bagus. Jadi teman-teman juga bisa dapetin barang lebih murah ke depannya. Jadi ini beberapa skenario yang bisa terjadi. Yang pertama, Bitcoin bisa aja ngetes tembus 30 ribuan ya dalam beberapa waktu ke depan, ataupun kemungkinan yang lain Bitcoin justru malah bikin koreksi dulu. Jadi apapun itu pergerakan dari Bitcoin, yang harus teman-teman perhatikan adalah selalu berhati-hati. Kalau mau ambil barang selalu di CE aja, kita cari amannya aja buat posisi sekarang. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin juga ya, Bitcoin ini dapat tiba-tiba tekanan seller yang cukup tinggi. Ketika Bitcoin naik ke 30 ribuan, 30.800 something, Bitcoin itu dapat rejection, mulai menemukan rejection yang sebelum-sebelumnya itu belum ada. Ini sempat bikin Bitcoin drop, tapi dia so far masih tetap bertahan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini kita udah mau masuk fase koreksi seperti ini, atau justru ini adalah penurunan yang tidak terlalu berarti dan Bitcoin kembali menguat. Jadi untuk pergerakan jangka pendek sebenarnya Bitcoin ini masih benar-benar mix. Kita masih bisa bilang ini mix antara naik atau turun, peluangnya masih sama-sama besar. Sementara jika kita lihat dari BTC Dominance itu terus dalam posisi menurun ya. Terus dalam posisi drop, dan sekarang peralihan dana sepertinya udah selesai di Ethereum, karena kalau saya perhatikan Ethereum udah mulai stabil lagi harganya. Justru yang naik itu adalah GRT. Hari ini GRT masih tetap naik sekitar 8%.
mungkin kedepannya masih akan rally untuk beberapa small cap. Jadi teman-teman bisa perhatikan altcoin. Mungkin meme token juga akan dapat momentum seperti Shiba dan kawan-kawan. Koin-koin metaverse seperti Sun, Mana mungkin juga akan dapat momentum untuk hari ini. Ya semoga lah masih bisa dikasih naik dulu sebelum kita menutup fase all season. Oh ya, kita bisa cek all season fase. Kita akan cek all seasonnya apakah kita sekarang berada di all season. Kemudian kita juga bisa cek Fear and Greed ya. Fear and Greed Index. Ini kita lihat apakah kita berada di all season. Oh no teman-teman, kita masih berada di Bitcoin season. Jadi posisi BTC dominance-nya kita berada jauh sekali ya, powerful. Kita belum masuk fase all season. Biasanya sih fase all season ini adalah fase peak, di mana koin-koin kecil yang small cap ya, itu pada gila-gilaan naik. Padahal nggak ada angin, nggak ada berita apa, ya naik aja teman-teman. Dan Bitcoin biasanya berada dalam fase sideways. Jika kita lihat dari Fear and Greed, sementara posisinya masih ada di poin 68. Market dalam posisi greed. Jadi itulah kenapa market buat koreksi aja sekarang susah ya. Karena tekanan sellernya nggak terlalu banyak. Justru buyernya yang pada banyak yang FOMO, teman-teman. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Saya rasa market masih bakal tetap bagus untuk sekarang. Khususnya buat Bitcoin mungkin masih akan tetap strong di harga sekarang. Tapi untuk altcoin rasanya masih ada kemungkinan buat mereka pada rally, teman-teman. Jadi ya selalu pantau market, terutama altcoin buat small cap itu bisa jadi dapat momentum yang bagus buat hari ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.